Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur untuk tutor ilmu pengetahuan alam di kelas 6 untuk ini KPA ya, untuk di kelas KPA. Saya ucapkan selamat malam buat siswa-siswi yang sudah hadir. Mbak Hilda, saya ucapkan selamat malam. Mbak Aisyah juga selamat malam. Bagaimana kabarnya Mbak Hilda dan Mbak Aisyah? Berjumpa lagi dengan saya. Kemarin kita sudah berjumpa ya. Dan malam hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran yang berbeda. Saya harapkan jangan bosan-bosannya ketemu lagi dengan saya untuk belajar di ilmu yang baru. Kemarin kita ilmu matematika, sekarang kita ilmu pengetahuan alam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hilda. Mbak Hilda dan Mbak Aisyah, kabarnya hari ini bagaimana? Baik? Halo Mbak Hilda dan Mbak Aisyah, suara saya jelas ya, terdengar sampai sana? Alhamdulillah. Semoga memang dalam keadaan baik semua, seluruh siswa yang ada di kelas ini khususnya, dan kita nanti bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai dengan akhir, dan semoga tidak ada halangan suatu apapun. Ini biasanya halangannya adalah karena kita bermainnya di virtual. Semoga jaringan internetnya di sini nanti lancar, baik di tempat saya maupun di tempat teman-teman semua yang ada di sana. Ya walaupun di sini ya agak sedikit buruk sih karena sinyal di sini menandakan warna merah, yang artinya jaringan internet di daerah saya itu cukup lemah. Tapi semoga tidak ada halangan suatu apapun, tetap kita lancar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya mulai dari awal sampai dengan akhir. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita khususnya, dan pada umumnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu ya. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agama masing-masing. Berdoa saya hantarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kan masih ada 3 orang lagi ya, karena di kelas KPA ini siswanya kalau nggak salah 5 orang. 5 orang, jadi masih ada 3 lagi yang belum masuk kelas. Kita sambil menunggu, kita buka-buka lagi untuk materinya yang akan kita pelajari. Untuk Mbak Hilda dan Mbak Aisyah, ini bisa menyimak. Untuk tampilan saya bisa dilihat. Halo Mbak Hilda dan Mbak Aisyah, tampilan saya bisa dilihat ya ini. Untuk ilmu pengetahuan alamnya di papan tulisnya bisa kelihatan ya. Halo. Ya. Oke, kita coba masuk ke dalam ilmu pengetahuan alam yang kita sudah pernah pelajari kemarin itu ya, pertemuan yang pertama kita sudah pelajari. Ini kita coba masuk yang lebih dalam lagi. Materi kita masih lanjutan untuk materi kita yang kemarin gitu ya, masih lanjutan. Sebentar, ini slide-nya belum mau jalan. Ya, kita tetap masih mempelajari berkaitan dengan ciri khusus makhluk hidup. Ciri khusus makhluk hidup ini kemarin sudah saya beritahukan, sudah saya jelaskan setidaknya, dan teman-teman bisa memutar kembali untuk video yang pertama kali karena sudah saya upload di grup.
Bentar, masih belum bisa memutar ini, belum berpindah. Agak lamban ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu dibuka dulu. Atau teman-teman yang jaringannya di sana sudah bagus, bisa dibuka sendiri, dilihat-lihat terlebih dahulu juga bisa. Oke, ini masih muter-muter ini. Sabar ya. Jaringan di saya ini masih sangat lambat sekali ini. Semoga bisa terbuka. Bentar. Lama sekali ya. Oke. Kalau mungkin di ini lama, nanti teman-teman coba dibuka atau dilihat di monitornya masing-masing. Semoga aja di monitor teman-teman karena jaringannya di sana mungkin bagus, nanti bisa dipindah-pindah sendiri. Saya pakai yang ini, yang satu. Oke, sudah bisa ya. Ini udah bisa. Kemarin kita sudah tidak bisa dibuka. Di klik beberapa kali bisa nggak? Coba bisa digeser-geser sendiri atau tidak ini? Bentar. Ini masuk slide yang ke berapa ini? Ke 8. Saya coba langsung masuk ke ini slide 7. Slide-nya bisa digeser. Mbak Elda dan Mbak Aisyah bisa menggeser slide-nya sendiri. Coba masuk pada slide yang ke-7 coba. Tidak bisa dibuka ya. Coba masuk pada slide yang ke-7. Ini saya berusaha untuk membuka untuk slide yang ke-7 karena di jaringan saya ini cukup lemah. Nah, ini bisa kebuka. Ya, bisa dilihat. Oke, Mbak Elda, Mbak Aisyah bisa melihat ya untuk pelajaran kita ini. Oke, baik. Jadi untuk yang kemarin kita sudah belajar berbagai macam hewan ya. Kita masuk sampai dengan bunglon. Kita masuk pada hewan bunglon. Kita mengingat kembali bahwasanya hewan bunglon ini salah satu hewan yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena dia bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, bisa mengubah dirinya seperti lingkungan yang ada di sekitarnya. Dicontohkan bahwasanya misal dia berada di daun, dia bisa berubah warna seperti daun. Ketika dia berada di pohon, ya warna kulitnya dia juga bisa seperti
warna kulit yang ada di pohon itu. Itu sudah sering kita bisa melihat. Dan ini lebih dijelaskan lagi berkaitan dengan bunglon ini ya. Dia mampu untuk mengubah warna tubuhnya. Untuk apa? Nah, ini sebagai tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya di sekitarnya. Atau ini istilahnya adalah mimikri. Jadi pengubahan warna tubuhnya sebagai tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya di sekitarnya itu biasanya disebut dengan mimikri. Itu istilahnya. Istilah. Bahasa kerennya seperti itu, mimikri. Jadi ketika teman-teman nanti di sini melihat bunglon gitu kan, ketika dia berubah warna, berarti bunglon itu menerima perubahan suhu dan cahaya yang ada di sekitarnya, dan itu yang dikatakan sebagai mimikri. Itu loh mimikri ya sebetulnya kayak gitu. Kemudian dia mampu untuk membantu bunglon untuk menangkap mangsa. Salah satu bentuk penyamarannya seperti itu, karena ketika dia berada di pohon, bentuk kulitnya seperti pohon, jadi dia tidak diketahui oleh calon mangsanya gitu kan. Dia tidak diketahui oleh calon mangsanya, sehingga ketika dia mendekat maka langsung dimangsa, langsung ditangkap mangsanya atau dimakan. Nah, selain untuk menangkap mangsanya, mengelabui mangsanya tadi, karena dia mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, selain itu juga dia digunakan untuk mengelabui para musuh-musuhnya. Ketika dia dalam bahaya, kemudian dia istilahnya adalah berada pada suatu tempat di daun ataupun di pohon dan di lingkungan yang lainnya, dia bisa menyesuaikan dan itu bisa mengelabui musuhnya atau hewan yang akan memakannya atau predatornya, seperti itu. Selain untuk menangkap makanan, dia juga digunakan untuk menghindari pandangan musuh atau mengelabui musuh. Itu istimewanya dari bunglon, dia bisa berubah-ubah ya kan. Kemudian dia juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya dan membawanya ke rahang. Jadi dia cara memakannya adalah dengan lidahnya, menjulurkan lidah keluar. Dan lidahnya itu seakan-akan ada ini ya, ada perekatnya. Ketika mangsa itu dijilat, maka dia akan menempel di lidahnya dan sampai ke rahang. Seperti itu. Kemudian memiliki mata yang dapat berputar dan dapat melihat ke segala arah. Ini istimewa sekali bunglon ya. Halo. Bunglon sangat istimewa sekali karena dia memiliki mata yang mampu berputar dan melihat ke segala arah, baik itu di depan, samping, kanan, kiri maupun ke belakang, dia mampu. Itu istimewanya lagi dari bunglon. Halo Mbak Hilda, Mbak Aisyah, suara saya gimana? Sudah bisa terdengar lagi? Halo? Halo Mbak Hilda, Mbak Aisyah, suara saya sudah bisa kedengaran lagi atau belum? Mbak Hilda, Mbak Aisyah, halo? Dan yang berikutnya yaitu memiliki kaki yang dapat mencengkram seperti tangan agar dapat menggenggam. Ya, dia juga mampu menggenggam gitu ya. Dia mampu mencengkram. Ini adalah ciri dari bunglon. Tadi sudah banyak ini ya, hewan-hewan yang sudah kita pelajari bersama. Halo? Halo Mbak Elda, Mbak Aisyah, bisa merespon saya, mendengar suara saya? Belum? Iya. Halo, tes.
Ntar padahal ini sudah masuk ya. Ntar saya cek lagi. Iya, mikrofonnya sudah masuk ini. Gak ada suaranya. Mbak Aisyah gimana? Mbak Aisyah bisa dengar suara saya? Tes, Mbak Aisyah, halo? Mbak Aisyah. Halo? 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 Halo, Mbak Elda? Sudah bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Mbak Aisyah, Mbak Elda? Mbak Aisyah, Mbak Elda? Halo? Tas, tas? Yang berikutnya yaitu hewan burung hantu. Belum ya? Letas. Padahal di sini bagus ini untuk mikrofonnya ya. Belum kedengaran ya? Mungkin bisa keluar dulu baru masuk gimana, Mbak? Dicoba. Masih belum kedengaran ya? Halo, tes. Halo. Karena di sini bagus ini untuk mikrofonnya. Kenapa ya? Coba Mbak Elda ini log out dulu. Oke. Dicoba ya, Mbak. Dicoba log out dulu baru masuk. Karena di sini untuk mikrofonnya bagus ini ya. Oke. Ya, Mbak Aisyah sambil menyimak juga ya. Yang berikutnya yaitu burung hantu. Burung hantu ini sudah sering kita dengar. Bahkan kita pun sudah pernah melihatnya ya kan. Untuk burung hantu ini dia unik sekali, burungnya cukup besar. Kemudian dia memiliki keunikan bentuk wajah. Bentuk wajah yang bulat, lebar seperti itu. Nah, kita coba melihat ciri-ciri dari hewan ini bagaimana gitu ya. Untuk burung hantu. Yang pertama, burung hantu ini dia mencari mangsa pada malam hari dan tidur pada siang hari. Namanya juga burung hantu ya. Dia kebalikan. Kalau malam dia bangun untuk mencari makan, sedangkan kalau siang dia tidur. Nah, seperti itu. Baik, Mbak Elda sudah bisa dengar suara saya? Halo? Mbak Aisyah bisa dengar suara saya? Halo? Ya, bisa ya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi sampai dengan burung hantu ini. Tadi untuk
bunglon kita sudah lewati. Kemudian kita masuk di burung hantu, burung yang unik ini ya, yang cukup, yang namanya juga burung hantu, namanya angker ya burung hantu ini. Tapi tetap dia adalah suatu hewan, dia adalah hewan burung. Ini punya keunikan, tidak seperti hewan-hewan biasanya, tidak seperti burung-burung biasanya. Kalau burung biasanya dia mencari makan di siang hari, malamnya dia tidur. Tapi kalau burung hantu kebalikannya, malam hari waktunya mencari makan, dan untuk siang harinya dia tidur. Itu adalah keunikan dari burung hantu ya, memang habitatnya dia seperti itu. Kemudian menggunakan mata dan telinga yang tajam untuk menangkap mangsanya. Jadi dia memiliki mata dan telinga yang sangat tajam sekali untuk mengintai mangsa-mangsanya. Walaupun di malam hari dia seakan-akan ya punya infrared ya, inframerah. Jadi dia bisa melihat mangsanya walaupun dalam keadaan gelap. Nah, dapat dengan cepat memusatkan bola mata dalam kegelapan ini. Bisa dilihat ya. Kemudian pupil mata dapat menyerap cahaya yang ada di malam hari, sehingga burung hantu dapat melihat walau cahaya sedikit. Ini uniknya di burung hantu. Walaupun ada cahaya sedikit, tapi dia pandangannya sangat jelas sekali. Akhirnya apa? Ya mudah sekali ketika dia melihat suatu mangsanya, dia menangkapnya sangat jelas sekali. Kayak gitu. Kemudian ketika berburu, burung hantu mengeluarkan suara sehingga membuat takut mangsanya. Makanya kalau kita dengar suara burung hantu itu kan juga sangat ini ya, horor. Kemudian gerakan mangsa yang ketakutan terdengar oleh burung hantu sehingga dapat menemukan letak mangsanya. Nah, ini uniknya. Dia menakut-nakuti mangsanya. Ketika dia mangsanya udah mulai ketakutan, dia lari ke sana ke sini, itu malah kesempatan yang bagus untuk burung hantu menangkap mangsanya tadi. Karena bisa diketahui dia memiliki ketajaman mata dan telinga yang sangat tinggi sekali. Ketika dia melihat mendengar suatu gerakan-gerakan, gesekan-gesekan kayak gitu, dia langsung tahu di mana letaknya, letak mangsanya itu. Kemudian bulu sayap burung hantu sangat halus dan lembut sehingga burung hantu dapat terbang tanpa suara dan dapat menyambar mangsanya dengan diam-diam. Nah, ini uniknya. Jadi dia memiliki struktur bulu yang sangat halus sekali, sehingga ketika dia mau menangkap mangsanya, dia nggak ketahuan mangsanya itu. Karena apa? Tidak bersuara. Itu ya. Karena dia tidak bersuara ketika mau menangkap mangsanya itu. Halo Mbak Elda, kemana ini? Keluar ya. Oke, Mbak Elda masuk lagi. Oke, burung hantu. Sampai burung hantu ini ada yang ditanyakan dulu, Mbak Aisyah dan Mbak Elda. Sangat mudah sekali ya burung hantu. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri di burung hantu. Di burung hantu. Oke. Baik. Kita langsung masuk lagi. Bentar. Ya. Oke, ini ada hewan yang sangat familiar sekali dengan kita, yaitu bebek. Sudah tahu semua saya yakin ini. Bebek ya. Bebek ini juga memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu memiliki kaki yang berselaput. Nah, kaki yang berselaput ini dipakai untuk berenang, sehingga dia mudah dalam bergerak di air. Dia bisa berenang di air karena kakinya berselaput itu ya. Makanya kalau ada orang-orang penyelam gitu kan, dia memakainya sepatu kata. Sepatu kata itu kan seakan-akan kakinya berselaput lebar kayak gitu, sehingga mempermudah dia dalam berenang. Dia ada selaputnya. Kemudian memiliki paruh yang berbentuk sisir untuk memudahkan mencari cacing di dalam lumpur. Kayak gitu. Makanya apa dia suka di tempat-tempat yang
ini ya, lembab, becek kayak gitu, dan dia bisa mencari mangsanya di situ dengan paruhnya. Kemudian bulu bebek selalu berminyak sehingga bebek tidak basah ya, walaupun dia berada di dalam air kayak gitu. Dia tidak basah walaupun berada di dalam air. Karena apa? Antara minyak dengan air ini dia kan tidak mau bersatu ya, selalu basah. Itu untuk keterangan dari bebek. Oke, jelas sekali untuk yang bebek. Kita masuk ke hewan yang berikutnya. Ya, untuk bukunya jangan lupa dibuka-buka ya, dibaca-baca untuk yang bab ini. Dibuka-buka, dibaca-baca juga. Ntar membuka lagi. Yang berikutnya nanti ada hewan terenggiling ya. Terenggiling ini masih berusaha untuk membuka slide-nya. Oke. Ada hewan terenggiling. Oke, teman-teman sudah bisa membuka slide berikutnya belum? Kalau di sini masih belum bisa kebuka ini ya. Sudah bisa dibuka untuk slide berikutnya setelah bebek? Bisa? Tidak ya. Oke, kita tunggu sebentar coba. Ini masih memutar-mutar. Hewan yang berikutnya yaitu terenggiling. Terenggiling ya. Terenggiling ini nanti kalau bisa terbuka sambil dilihat aja. Kalau nggak terbuka ini ada sih. Ini saya buka lewat sini, lewat PowerPoint ya. Jadi terenggiling ini memiliki cakar yang kuat untuk menarik ya, untuk menarik ya rayap atau semut dari sarangnya. Itu uniknya terenggiling gitu ya. Dia memiliki cakar untuk menarik rayap ataupun semut dari sarangnya. Kemudian dia juga memiliki gigi, tetapi memiliki lidah yang panjang dan lengket yang dapat dijulurkan untuk memperdaya mangsanya. Bukan, ini terenggiling. Ini terenggiling ya. Tadi yang bebek kan sudah kita bahas yang bebek. Nah, setelah bebek itu terenggiling. Hewannya ini hewan terenggiling namanya. Terenggiling. Ya, selain tadi dia memiliki cakar yang kuat untuk menarik rayap ataupun semut, hewan terenggiling ini juga memiliki gigi, tetapi juga memiliki lidah yang panjang dan lengket yang dapat dijulurkan untuk memperdaya mangsanya. Laptop masih bebek ya? Kok bisa ini? Coba. Saya ke belakang lagi ya. Bentar. Ini bebek. Kemudian yang berikutnya ini. Ini bebeknya sudah. Ya, bentar. Nah, terenggiling. Gimana yang terenggiling sudah? Sudah masuk ya terenggiling? Ya, yang berikutnya dia memiliki sisi yang tebal dan keras, terenggiling itu, dan dapat menggulung tubuhnya. Nah, itu uniknya ya, dia seperti bola, keras. Nah, tubuhnya ini karena dia keras, karena dia untuk melindungi dirinya dari para predator-predator. Dia dapat mengelabui, dia bisa seperti bola itu.
Iya, pernah ya, pernah melihat terenggiling yang sedang ini melingkar dia tubuhnya. Itu sangat keras sekali. Nah, ini adalah ciri-ciri dari terenggiling. Dia memiliki cakar yang digunakan untuk menarik rayap ataupun semut yang biasanya dia memang cari makannya di eh, di pohon-pohon juga ya kan, pohon-pohon yang banyak semutnya, banyak rayapnya kayak gitu. Kemudian dia juga memiliki gigi dan memiliki lidah yang panjang dan lengket. Nah, itu biasanya digunakan untuk memperdaya dari mangsanya. Kemudian dia juga memiliki sisik yang tebal. Nah, fungsinya dia sisik yang tebal ini untuk mempertahankan dirinya dari para predator atau dari musuh-musuhnya. Untuk mengelabui, dia bisa berubah menjadi bulat seperti bola. Itu adalah terenggiling. Kemudian ini yang berikutnya. Bentar. Itu adalah hewan terenggiling. Kita masuk lagi setelah terenggiling. Ya, ini ada ikan ya, setelah dari terenggiling. Sebentar. Terenggiling, kemudian ini ada ikan, proses proses menuju ikan. Nah, oke. Ada yang namanya ikan penyumpit. Ikan penyumpit, ikannya bentuknya seperti ini, bisa dilihat ya. Nanti di sini sudah ada gambar namanya ikan penyumpit. Ini hidupnya di perairan pantai serta air tawar dari India hingga Australia. Wah, keren sekali ya kan? Hewan ini hidupnya di air tawar ya. Ya, di air tawar dan air asin antara pantai dan air tawar. Ini luar biasa, hewan ini bisa menyesuaikan diri. Kemudian dia menyerang mangsanya yang berada di atas air tempat tinggalnya. Itu kan sangat keren sekali ya kan, dia bisa meloncat untuk mencari mangsanya tadi. Kemudian mampu menyemprotkan air ke udara untuk menjatuhkan serangga dari tumbuhan atau udara. Nah, ternyata hewan ini sangat cerdik sekali ya kan. Punya cara untuk menjatuhkan tadi mangsanya yang berada di dedaunan dengan cara menyemprotkan air ke udara. Kemudian dia juga dapat melompat dari air untuk menyergap serangga yang hinggap di daun atau dahan yang menggantung di atas air. Ini merupakan ciri dari ikan penyumpit. Ikan penyumpit, dia memiliki keunikan. Hewan ikan yang lain juga memiliki keunikan-keunikan sendiri. Nanti teman-teman bisa melihatnya. Mungkin di buku bisa dilihat, kemudian atau melalui media-media yang lain pun tidak masalah. Karena tidak mungkin kita bahas hewan itu semuanya ya, semua hewan yang ada di bumi ini kita bahas nanti nggak selesai gitu kan, tidak masuk. Nah, ini ada hewan-hewan tertentu yang kita bahas di sini yang intinya pada umumnya hampir sama seperti itu. Untuk hewan-hewan seperti ikan, dia hidupnya di air, ada yang di air asin, ada yang di air tawar, nah kayak gitu. Nah, di sini ada ikan yang cukup unik. Ikan penyumpit ini dia mampu hidup di perairan pantai. Tentunya dia airnya adalah air asin, serta dia bisa hidup di air tawar. Dan dia punya keunikan dalam mencari makanan gitu ya. Dia mampu menyergap mangsanya yang ada di dedaunan dengan cara melompat gitu. Dia mampu menjatuhkan mangsanya yang berada di daunan dengan cara menyemprotkan air ke udara dan lain sebagainya. Itu adalah keunikan-keunikan atau ciri-ciri khusus dari hewan ikan penyumpit ini. Itu yang perlu teman-teman di sini pahami semua, seperti itu ya. Baik. Jadi mudah sekali ini untuk hewan penyumpit, ikan penyumpit ini. Kita masuk pada
yang dia habitatnya itu berada di padang pasir, maka sudah disetting seperti itu. Bayangkan ketika settingannya tidak seperti itu ya, bagaimana dia mampu untuk mempertahankan hidupnya, hidup di padang pasir sana, ya kan? Cari makan susah gitu kan, airnya minim sekali. Ketika dia tidak punya alat untuk menaruh cadangan makanan, nanti bagaimana dia bisa mencari makanan tiap hari kayak gitu ya? Karena ini sudah disetting seperti itu. Ini suatu keunikan dari hewan onta itu, punya bulu mata yang tadi dapat melindungi, kemudian hidungnya juga punya katup gitu kan, yang dapat melindungi dia dari debu ketika ada badai gitu ya. Iya, di sana susah sekali, pasir kan, tidak ada rumput kayak gitu. Untungnya di setting seperti ini ya, diatur seperti ini, jadi enak. Dia dapat mempertahankan hidup, bahkan bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Itu kan keren sekali ya kan, hewan onta ini. Dan dia mampu berjalan gitu kan, sejauh apapun dia mampu berjalan di padang pasir. Wow, keren sekali ya kan. Seandainya kuda ditaruh di sana bagaimana ya, mampu apa enggak ya kayak gitu. Mungkin ya mampu, tapi tidak sekuat ini, tidak sekuat onta kayak gitu. Ini adalah hewan onta. Ya tidak bisa ya, kemungkinan besar memang tidak bisa. Walaupun bisa ya nggak bertahan lama seperti onta. Keren. Ada yang pernah naik onta? Mbak Hilda, Mbak Aisyah punya pernah naik onta? Halo, Mbak Hilda dan Mbak Aisyah pernah naik onta? Kalau saya aja belum pernah naik onta ya. Paling lihat di kebun binatang itu ontanya. Halo, Mbak Aisyah, gimana? Suara saya nggak jelas ya? Mbak Aisyah pernah naik onta? Halo, Mbak Aisyah? Mbak Aisyah pernah naik onta? Mbak Hilda belum pernah, ini sama dengan saya berarti ya, belum pernah naik onta. Pengen juga rasanya naik onta gimana. Ya, oh, kalau lihat saya juga udah pernah aja di kebun binatang ya, onta. Ya, kita masuk yang berikutnya. Oke, sabar, masih belum bisa terbuka. Ya, nih baru berputar-putar. Nah, kita pada hewan unta ya. Ini sebagai latihan kita dari pelajaran yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai dengan terakhir, yaitu hewan onta. Ini sebagai bentuk latihannya, apakah dari teman-teman ini sudah bisa menyerap apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir berkaitan dengan ciri khusus dari hewan gitu kan. Ciri khusus dari hewan, apakah sudah bisa? Ini coba dikerjakan ya. Coba dikerjakan. Jadi soal yang pertama ini bisa dilihat ya. Kelelawar dapat terbang di malam hari dengan cepat dan lincah karena ya mungkin kemarin karena apa kira-kira gitu kan. Itu udah kita bahas. Kemudian hewan di bawah ini biasa hidup di daerah apa gitu. Itu hewan yang tadi baru kita bahas. Kemudian ciri khusus hewan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa itu hewan? Misal onta, ternyata dia tinggalnya adalah di padang pasir. Nah, kayak gitu. Kemudian kenapa hewan itu mulut atau dia memiliki mulut yang panjang? Itu karena dia di mana tinggalnya, itu sesuai dengan apa maksudnya kayak gitu. Kemudian penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut apa? Penyesuaian diri. Kemudian ciri khusus yang dimiliki bebek berguna untuk apa?
ciri khususnya ya. Ciri khusus dia tadi memiliki apa ciri khususnya dari bebek gitu kan. Ternyata dia memiliki selaput ya, kaki yang berselaput, kemudian bulunya yang berlendir dan lain sebagainya tadi digunakan untuk apa, berguna untuk apa. Oke ya, Mbak Elda dan Mbak Aisyah ini coba dikerjakan. Silakan dijawab ya. Nomor 1 dijawab Mbak Elda. Nomor 2 coba dijawab Mbak Aisyah. Nomor 3 Mbak Elda lagi. Nomor 4 Mbak Aisyah. Dan nomor 5 Mbak Elda. Coba dijawab ya. Halo? Halo? Mbak Elda dan Mbak Aisyah? Halo? Ya, sekarang ya. Dicoba dijawab sekarang. Sebagai bentuk latihan. Nomor 2 jawabannya adalah padang pasir. Oke. Nomor 2 jawabannya padang pasir. Betul sekali. Kemudian yang berikutnya, ya jawab bareng-bareng aja. Kalau gitu, nomor 1, kelelawar dapat terbang di malam hari dengan cepat dan lincah karena apa? Karena dia apa? Masih ingat? Nomor 3, ciri khusus hewan sesuai dengan kemampuan. Yang nomor 4, penyesuaian diri namanya adaptasi. Ya, betul sekali. Kemudian yang berikutnya, ciri khusus yang dimiliki bebek untuk apa? Halo? Ciri khusus hewan sesuai dengan yang nomor 3, selain kemampuan apa kira-kira? Selain kemampuan nomor 3, kurang nomor 1, kemudian nomor 5 tadi, nomor 5, nomor 1, nomor 5, kemudian nomor 3, coba nomor 3. Yo, dicoba dikerjakan. Nomor 1, kelelawar dapat terbang di malam hari dengan cepat. Baik, ini terjadi lost connection. Mencoba untuk menghubungkan kembali untuk lost connection-nya. Oke, jaringannya sangat lemah sekali ya. Bentar, ini nggak bisa.
sinyalnya habis. Ini sambil menunggu masih dicoba untuk mengkoneksikan, semoga bisa connect. Oke, nampaknya sudah mulai bisa connect kembali. Ini masih reconnect to server. Oke, sudah bisa masuk. Kita tunggu sebentar proses untuk masuk. Masih proses. Masih belum bisa masuk. Iya, padahal ini koneksinya sudah mulai berjalan lagi, udah bagus. Semoga ini bisa masuk lagi, bisa connect kembali. Mohon maaf, ini ada gangguan koneksi. Ya, ini masih berusaha untuk menyambungkan kembali. Kita tunggu. Untuk downloadnya bagus sekali, tapi untuk uploadnya sangat lemah. Ini kita lihat, masih kita lihat. Semoga bisa masuk. Keberatan untuk bisa masuk ini ya. Halo. Masih belum bisa menyambungkan ini koneksinya. Padahal ini sudah mulai bagus untuk upload. Kita masih menunggu, semoga bisa terhubung kembali. Masih ada waktu 5 menit. Coba saya masuk ke grup. KPA.
Oke, alhamdulillah sudah bisa menyambung kembali. Bukan, ini kita belum logout, Mbak Aisyah. Tolong temennya diberitahu Mbak Elda bahwasanya kelas ini belum logout, tadi terjadi lost connection. Mohon maaf, tadi terjadi lost connection sebentar. Dan ini bisa menyambungkan kembali ya. Ini sudah bisa menyambung kembali. Jadi nanti ini sudah bisa dikerjakan ya. Kemudian ini untuk latihan yang berikutnya. Ini latihan yang pertama yang sangat ringan sekali. Kemudian masuk pada latihan yang berikutnya. Nanti saya upload saja materi ini, kemudian videonya. Nanti saya upload. Nanti teman-teman bisa melihatnya langsung. Halo, Mbak Aisyah, bisa dengar suara saya ya? Ya, oke. Jadi nanti ada beberapa soal latihan, kemudian juga dijadikan PR. Tentunya ini kita buat latihan di sini, tapi untuk waktu nampaknya tidak memungkinkan sekali. Bentar. Ini juga ada soal yang berikutnya untuk evaluasinya hari ini. Sebagai bahan evaluasinya ini bisa dilihat, nanti saya upload saja. Kemudian juga nanti ada PR. Ini juga dibuat PR saja sekalian. PR-nya adalah evaluasi ini, kemudian evaluasi yang berikutnya sebagai PR-nya. Ada PR nanti yang harus dikerjakan. Halo, Mbak Aisyah, masih bisa dengar suara saya? Yang Mbak Elda sudah keluar dulu ya. Oke, tidak jadi masalah karena memang tadi lost connection. Nah, ini nanti sebagai PR-nya dua tadi menjadi PR buat Mbak Aisyah, Mbak Elda dan teman-teman. Nanti bagi yang tidak bisa masuk ke kelas bisa diberitahukan PR-nya ini, nanti silakan dikumpulkan melalui chat saya aja, nggak apa-apa jawabannya, melalui chat FB tidak apa-apa. Dan kemarin bagi yang belum mengumpulkan hasil latihan dari matematika, silakan juga dikumpulkan melalui media chat gitu ya, diberi nama lengkap juga. Oke ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk pelajaran pada kesempatan malam hari ini, mari kita akhiri bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di minggu depan di mata pelajaran yang sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.